Mendapat ucapan berisi pengancaman melalui telepon seluler, seorang warga melaporkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalsel ke polisi. BPBD Banjar gelar gladi penanggulangan bencana banjir tahun 2024 di Desa Awang Bangkal Barat, Kecamatan Karangintan. Di akhir segmen kami akan mengajak Anda menikmati keindahan pantai perbatasan di Tanah Bumbu yang menawarkan pasir putih dan jajaran pohon pinus di sepanjang bibir pantai. Selamat malam pemirsa Banua, berjumpa lagi dalam Anyus Kalsel, program berita dan informasi Anyus Banjarmasin. Ketiga laporan dan sejumlah berita penting yang telah kami siapkan untuk Anda. Dalam Anyus Kalsel hari ini Rabu 11 September 2024, bersama saya Yudi Widani, inilah Anyus Kalsel seutuhnya. Mendapat ucapan berisi pengancaman melalui telepon seluler, seorang warga melaporkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalsel, Muhammadun, ke Polda Kalsel. Ancaman itu didapat pelapor usai dirinya ikut dalam aksi demo terkait curhatan guru honorer belum lama tadi. Didampingi kuasa hukumnya, seorang warga Kabupaten Banjar, Alian Syah, mendatangi Mapolda Kalimantan Selatan Selasa siang. Kedatangannya untuk melaporkan dugaan pengancaman yang dilakukan oleh seorang Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalsel, Muhammadun. Dalam berkas laporan, pelapor juga menyertakan bukti rekaman suara ancaman melalui telepon seluler. Pelapor berharap kepolisian segera memproses laporan miliknya, termasuk memanggil terlapor untuk diperiksa lebih lanjut. Setelah kami cek nomor tersebut, ternyata nomor telepon tersebut bernama Sirajuddin atau ajudan dari Madun sendiri. Nah, artinya apa? Artinya kami ini kuat dugaan bahwa yang menelpon kemarin itu memang saudara Madun. Karena sebelumnya itu melalui nomor tersebut sempat WA pesannya ini Pak Madun mau menelpon. Pelapor mengaku pengancaman yang diduga dilakukan Kadisdikbud Kalsel itu terjadi usai dirinya ikut dalam aksi demo membela guru honor yang menjadi korban intimidasi oknum pejabat di Dinas Pendidikan. Sementara pihak kepolisian masih melakukan penelitian terhadap laporan tersebut dan selanjutnya melakukan penyelidikan untuk memastikan ada tidaknya unsur pidana dalam kasus tersebut. Dari Banjarmasin, Suhardian, iNews melaporkan. Sidang kasus perdata gugatan mantan suami ke mantan istri di Pengadilan Negeri Banjarmasin kembali digelar dengan menghadirkan dua orang saksi. Satu di antaranya saksi ahli dari pihak tergugat, yakni Zakiyah dari Fakultas Hukum Lambung Mangkurat. Sidang kasus perdata gugatan mantan suami Helmi terhadap mantan istri Lailan Hayati memasuki babak akhir. Diketuai Majelis Hakim Fidiawan, sidang kali ini mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan tergugat. Satu di antaranya merupakan saksi ahli dari Fakultas Hukum Lambung Mangkurat, Zakiyah. Dalam keterangannya, saksi ahli menyebut jika salah satu pihak hendak membatalkan perjanjian, namun pihak lainnya ingin meneruskan perjanjian, harus ada sepakatan kedua belah pihak. Dan jika tidak ada titik temu melalui gugatan dan kasus dibawa ke persidangan, maka hakim yang akan memutuskan perkara tersebut. Masing-masing pihak ada mempunyai one prestasi. Ya. Jadi jalan tengah untuk memecahkan masalah ini adalah di pengadilan dan keputusan hakim, apapun itu kita hormati. Melanggar asas-asas tidak beretikat baik yang salah satu ini disampaikan oleh ahli. Jadi bagaimana cara membatalkan perjanjian? Ya, perjanjian ini dapat dibatalkan satu dengan kesepakatan, tapi kalau misalnya kesepakatan tidak terjadi,
maka perjanjian itu dapat dilakukan melalui putusan pengadilan. Nah, ini yang sudah kita lakukan. Sidang dilanjutkan dengan agenda kesimpulan yang dilakukan dengan cara e-court. Dari Banjarmasin, M. Ahyar, iNews melaporkan. BPBD Banjar gelar gladi penanggulangan bencana banjir tahun 2024 di Desa Awang Bangkal Barat, Kecamatan Karangintan. Infonya sesaat lagi hanya di iNews Kalsel. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. Di Setiawan. Tiga tidak kematian. Adalah kesaksian dan Pertama dan eksklusif mengalami kekerasan. 70 kilo itu besar. meluruskan apa yang kusut. Ada persoalan hukum. Bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Apakah hasilnya nanti akan berbeda? Tidak mungkin ini. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Runding di sini kan untuk mencari solusi. Saya Aiman Wicaksono, inilah. Rakyat bersuara, Selasa pukul 7 malam. 5 orang kobaran api dan 4 orang ikan api. Satu dari sekian, pokoknya ada orang tepas rem dan kaki menjadi saksi kunci. Juga mendengar bahwa The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. mengatakan nasib Peggy carut marut ini masalah. Dengarkan dulu. Apakah yang Dan meluruskan apa yang saya Anisha Dasu. Dan saya Aryo Abdi. Interupsi, Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Kawal Pilkada 2024, Senin sampai Jumat pukul setengah 1 siang, live di iNews. Kali ini Aceh sungguh kobarkan semangat. Sebuah pertarungan, sebuah pertandingan yang sangat luar biasa. Bila memenuhi Winta, ya, lalu luar biasa serangan. Bersatu kita juara. Sebuah pertandingan, semangat berkobar, balik boom, datang quick. Bagaimana kemudian peta politik ke depan? Berhentikan dia karena saya ngomong. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu bahwa Anies ini akan bagaimana? Anda jadi orang. Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam, live di iNews. Tahapan Pilkada 2024. Ikuti informasi terkini seputar Pilkada di semua program berita iNews. Terima kasih pemirsa, tetap bersama kami. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Banjar gelar gladi penanggulangan bencana banjir tahun 2024 di Desa Awang Bangkal Barat, Kecamatan Karangintan. Selain melibatkan instansi terkait, latihan bersama ini juga turut melibatkan masyarakat setempat. Ratusan warga Desa Awang Bangkal Barat, Kecamatan Karangintan, Kabupaten Banjar panik karena desa mereka yang dilanda banjir Rabu pagi. Kepanikan warga ini merupakan bagian dari gladi penanggulangan bencana banjir yang digelar oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Banjar. Dalam gladi ini warga berperan sebagai korban banjir yang meminta bantuan kepada BPBD Banjar untuk mengevakuasi warga. Dalam latihan bersama ini juga BPBD Banjar bersama instansi terkait lakukan simulasi penyelamatan dan evakuasi warga yang tenggelam karena banjir.
Kabid Pencegahan dan Penyelamatan BPBD Banjar, Abdullah Fatar mengatakan, latihan ini merupakan kesiapsiagaan BPBD Banjar dalam menyambut musim hujan yang bisa berakibat musibah banjir. Karena sesuai dengan dokumen anggaran kami di tahun anggaran 2024 ini adalah progres untuk bencana kebanjiran. Untuk peralatan masih kami minim, namun kami bisa minimalkan di dalam hal kebencanaan. Secara kebersamaan kami di pihak Damkar juga membantu dan Dinas Sosial dan BPBD sendiri dengan peralatan yang sesuai yang ada di protap yang ada, Pak. Rencana kita ke depan untuk mengalokasikan perumahan yang ada di bantaran sungai mau kita pindah ke tempat yang lebih tinggi. Dan harapan kita ke depan mudah-mudahan masyarakat jangan ada lagi yang membuat pemukiman di bantaran sungai. Kegiatan geladi penanggulangan bencana banjir ini digelar selama 2 hari sejak 9 hingga 10 September 2024. Dari Kabupaten Banjar, Sairi Ainus melaporkan. Ya pemirsa, pemerintah Kabupaten Tanah Laut menyalurkan beasiswa bidang keagamaan kepada 54 orang bagi mereka yang melanjutkan pendidikan di dalam negeri maupun di luar negeri. Total dana yang disalurkan sebanyak 715 juta rupiah. Asisten 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan Ekobank, Sekretariat Daerah Tanah Laut, Andris Evoni menyerahkan secara simbolis beasiswa kepada Ustadz Ustazah dan santri yang mendapat beasiswa dari Pemkab Tanah Laut di Auditorium Hutan Jati Setda Tala Rabu siang. Penyerahan didampingi Kepala Kantor Kemenak Tala Saipuddin dan pimpinan Ponpes Sirajul Huda Plehari. Dari 45 beasiswa yang diserahkan, 7 diantaranya bernilai 35 juta rupiah per orang, sedangkan 47 lainnya masing-masing 10 juta rupiah. Bantuan ini bagi mereka yang baru akan melanjutkan pendidikan, serta bagi mereka yang sudah menempuh pendidikan. PJ Bupati Tanah Laut Syamsir Rahman dalam sambutan tertulisnya mengatakan, beasiswa ini bentuk kepedulian Pemda dalam bidang pendidikan. Harapannya beasiswa ini dapat membuat mereka fokus menuntut ilmu dan pulang kembali membawa ilmu yang diperoleh baik di luar negeri maupun dalam negeri. Ingin meningkatkan kapasitas kecerdasan pendidikannya di bidang keagamaan. Nah, ini juga kita mendukung program nasional untuk mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Kita berharap nanti sepulang mereka menjalankan pendidikan baik di luar negeri ataupun yang dalam negeri itu akan membawa sumber daya manusia. Sementara itu, anggota DPRD Tala Zainal Abidin menyambut baik apa yang sudah dilakukan Pemkab Tala untuk para santri, ustadz dan ustazah yang melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Tentunya program ini sangat kami dukung. Depannya mungkin kami akan terus berusaha bagaimana program ini bisa terus dijalankan, terus dilanjutkan, syukur-syukur bisa ditingkatkan. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan. Warga di perbatasan Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, tepatnya di Desa Mulyoharjo, Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kota Baru, menggelar Maulid Nabi Muhammad SAW belum lama tadi. Tak tanggung-tanggung, meskipun di daerah yang jauh dari pusat ibu kota kabupaten, mereka mengundang 4 orang habaib, baik mengisi tausiah maupun pembacaan sholawat. Beginilah suasana masyarakat di Desa Mulyoharjo, Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kota Baru, saling bahu-membahu untuk memeriahkan acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW belum lama tadi. Tak tanggung-tanggung, meskipun di daerah yang jauh dari pusat ibu kota kabupaten, mereka mengundang 4 orang habaib, baik mengisi tausiah maupun pembacaan sholawat. Kegiatan bertemakan Mulyoharjo bersolawat sekaligus merayakan Maulid Nabi Muhammad dan Haul Akbar ini diikuti ribuan warga setempat dan sekitarnya. Kegiatan semacam ini sudah menjadi agenda rutin tahunan mereka, yang bukan hanya mengingat kelahiran Nabi Muhammad, namun juga untuk memupuk rasa kebersamaan dan menjaga ukhuwah Islamiyah antar sesama. Beserta unsur Musbika Kecamatan Pamukan Utara, bahwasanya dukungan dari beliau-beliau untuk kegiatan syukuran beserta Maulid Akbar serta Maulid Nabi Muhammad SAW 1446 Hijriah berjalan dengan lancar.
Kami berharap dengan hadirnya beliau di desa kami tentu membawa keberkahan untuk masyarakat desa Mergaharjo khususnya. Sementara Habib Hasan Al-Ba'bud yang memimpin jalannya pembacaan sholawat mengaku sangat menyambut baik dan mengapresiasi masyarakat Desa Mulyoharjo. Harapannya peringatan Maulid Nabi Muhammad tersebut bukan hanya mengingat sejarah penting saja, akan tetapi juga menjaga silaturahmi serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Sang Pencipta. Dari Kota Baru, Zainal Hakim, iNews melaporkan. Ya pemirsa, untuk memetakan kondisi Kabupaten Tanah Bumbu yang berkaitan dengan Smart City, Dinas Kominfo Kabupaten Tanah Bumbu gelar bimbingan teknis penyusunan Master Plan Smart City, Kota Cerdas dan Quick Win Program Unggulan Tahap 4. BIMTEK ini digelar di kantor Bupati selama 2 hari. Dinas Kominfo Kabupaten Tanah Bumbu gelar bimbingan teknis penyusunan Master Plan Smart City, Kota Cerdas dan Quick Win Program Unggulan Tahap 4 di kantor Bupati selama 2 hari. Kepala Dinas Kominfo SP Tanah Bumbu Al-Husain Mardani menuturkan, BIMTEK ini bertujuan untuk memetakan kondisi Kabupaten Tanah Bumbu yang berkaitan dengan Smart City, baik dari sisi fisik maupun non-fisiknya. Kemudian merumuskan arah kebijakan pembangunan Smart City dan model implementasi Smart City di bumi bersujud, sehingga diharapkan dapat terciptanya kesamaan persepsi gerak dan langkah seluruh pemangku kepentingan. Selain itu, terbentuknya komitmen pemangku kepentingan pembangunan dalam mendukung Smart City, membangun sinergitas lintas sektoral dan lintas pemangku kepentingan dalam pelaksanaannya. BIMTEK sendiri sudah dilaksanakan 4 tahap sejak Juni hingga September 2024. Peserta BIMTEK merujuk SK Dewan Smart City dan SK Tim Pelaksana Smart City. Jumlah peserta setiap tahap sekitar 100 orang. Di antaranya tahap 1 konsolidasi tim penyusun dan analisis strategis. Tahap 2 perumusan program pembangunan Smart City pada tiap dimensi untuk jangka pendek, menengah dan panjang. Tahap 3 finalisasi peta jalan pembangunan Smart City. Dan tahap 4 finalisasi dan konfirmasi ulang seluruh program serta rencana aksi pembangunan Smart City. Hadir dalam BIMTEK, staf ahli Bupati Tanah Bumbu bidang kemasyarakatan dan SDM Putu Wisnuwardana. Kemudian tim pembimbing penyusunan master plan, perwakilan dari Dirjen, Aptika Kemenkominfo, Kepala SKPD, Camat, Kepala Bagian, serta Direktur, pengusaha penyedia jaringan di Tanah Bumbu. Dari Tanah Bumbu, Zainal Hakim, iNews melaporkan. Setelah ini kami mengajak Anda menikmati keindahan pantai perbatasan di Tanah Bumbu yang menawarkan pasir putih dan jajaran pohon pinus di sepanjang bibir pantai. Info selengkapnya sesaat lagi hanya di iNews Castle. Menyoroti kecurangan. Di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Terlihat bahwa sudah betul-betul didesain. Menyuarakan keadilan. Dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum. Laporan mendalam dan eksklusif. Akan menghembuskan napas terakhirnya di sini. Cuma tambah di pasar aja. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Bundesliga live iNews Premium Sports. Inilah Interupsi. Mempertanyakan rasa keadilan. Demokrasi negeri kini diuji. Pertanyaannya, ada apa? Kebenaran, keberanian, dan kejujuran. Ini persoalan serius ini. Demokrasi itu kan tentang keberagaman pilihan. Menggagas kata. Buat saya, ada sesuatu yang menarik. Mengungkap fakta. Kualitas demokrasinya terjaga. Saatnya kita bicara. Bisa dibuktikan ya, walaupun agak juga kita masuk ke yang 30 tahun nanti kali ya. Interupsi hanya di iNews. Kali ini Aceh sungguh kau
Bagaimana kemudian peta politik ke depan? Berhentikan dia karena saya ngomong. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu bahwa Anies ini akan Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam, live di iNews. Tahapan Pilkada 2024. Ikuti informasi terkini seputar Pilkada di semua program berita iNews. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. Di Setiawan. Kelihatan tiga tidak kematian. Adalah kesaksian dan yang pertama dan eksklusif mengalami kekerasan. 70 kilo itu besar. Meluruskan apa yang kusut. Ada persoalan bersama saya, Abraham Silaba. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Apakah hasilnya nanti akan berbeda? Tidak mungkin ini. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Keluarkan aja mana? Ini media ini. Runding di sini kan untuk mencari solusi. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam. 25 orang kobaran api dan 4 orang ikan api. Setelah terjadi satu tangkap. Satu dari sekian, pokoknya ada orang tepas rem dan kaki menjadi saksi kunci. Juga mendengar bahwa The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. manakah nasib Peggy carut marut ini masalah. Dengarkan Apakah yang saya meluruskan apa Kita di sini kita interupsi. saya Anisha Dasu. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi, Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Kawal Pilkada 2024, Senin sampai Jumat pukul 12:30 siang, live di iNews. Pemirsa, Anda masih di iNews Kalsel. Kabupaten Tanah Bumbu dikenal sebagai salah satu wilayah di Kalsel yang menawarkan banyak tempat wisata menarik. Selain alam pegunungan sebagai kawasan pesisir, Tanah Bumbu juga dikelilingi banyak objek wisata pantai, salah satunya pantai perbatasan yang menawarkan pasir putih dan jajaran pohon pinus sepanjang bibir pantai. Seperti apa keindahan wisata ini? Berikut liputannya. Bumi Bersujud memiliki sejuta pesona destinasi wisata pantai, dari Pagatan, Rindu Alam, Bunati, Angsana hingga Batu Buaya yang sudah populer di kalangan para pelancong. Dari sejumlah wisata pantai tersebut, ada satu pantai indah yang masih belum banyak dilirik wisatawan, yakni Pantai Perbatasan. Terletak di perbatasan Kecamatan Kusan Hilir dengan Kecamatan Sungai Loban, pantai ini berlokasi sangat strategis, persis berada di tepi jalan protokol Trans Kalimantan. Menawarkan pasir putih nan indah dan rindangnya jajaran pohon pinus di sepanjang bibir pantai, menjadikan destinasi ini diminati para pengendara dan pengemudi untuk rehat serta bersantai sembari melepas penat. Memiliki panjang garis pantai hampir 1 km dengan pemandangan laut nan memanjakan mata, di pantai ini pengunjung juga bisa bersantai sambil menikmati fasilitas yang tersedia, seperti gazebo dan ayunan, sembari mencicipi air kelapa muda yang dijual para pedagang di sekitar lokasi. Sering nggak singgah di sini? Lumayan kalau lewat-lewat. Gimana suasana di sini? Ya ini sih enak kalau pakai buat santai atau hilangin stres. Hilangin stres ya. Okay. Gimana pandangan Anda ini dengan pantai Betung ya namanya nih ya? Iya. Enak sih, sejuk. Apa yang paling menarik di sini? View-nya. View-nya ya. Oke. Selain menawarkan pantai yang bagus serta suasana nyaman dan sejuk, yang lebih penting para pengunjung juga tidak dikenakan biaya masuk alias gratis. Tak heran pantai ini sangat diminati para pengendara dan ideal menjadi tempat mereka beristirahat.
Rencananya tahun ini dinas terkait akan wacanakan pembenahan dengan membangun sejumlah fasilitas penunjang, serta bakal diluncurkan menjadi pantai rest area terpadu di Bumi Bersujud. Dari Tanah Bumbu, Zainal Hakim, iNews melaporkan. Pemirsa, sementara itu Kabupaten Tanah Bumbu juga menyimpan segudang potensi pariwisata menakjubkan. Selain populer dengan wisata pantainya, Bumi Bersujud ternyata memiliki destinasi pegunungan yang menawan. Di antaranya air terjun PAL 20 di Desa Mekarsari, Kecamatan Simpang 4. Wisata air terjun PAL 20 berada di Jalan Kodeko kilometer 20 Desa Mekarsari, Kecamatan Simpang 4, Tanah Bumbu, atau sekitar 30 menit dari pusat kota Batu Licin. Rasa lelah selama perjalanan melintasi rute terjal dan berliku hingga melintasi jalur perkebunan sawit terbayar dengan suasana alam yang sejuk nan asri. Rimbunnya hijau pepohonan dan suara gemericik air terjun membuat rasa penat seketika hilang dan menambah kesegaran suasana. Di bawah curahan air terjun setinggi 5 hingga 7 meter ini, terdapat batu-batu alam yang dimanfaatkan para pengunjung sebagai tempat pemandian. Air terjun yang bersumber dari mata air pegunungan biji besi ini membuat airnya selalu jernih dan segar. Keindahan alam dan eksotisnya air terjun PAL 20 menarik banyak minat wisatawan lokal dari dalam daerah maupun luar daerah hingga mancanegara untuk berkunjung. Dari Jakarta. Dari Jakarta. Ini ngapain nih di sini? Ya, main liburan. Liburan ya. Iya. Udah berapa kali liburan ke sini? Pertama kali ini ke sini. Baru pertama kali. Iya, baru pertama kali. Gimana kesannya nih? Kesannya wah, seru. Asik di sini. Asik ya? Ya, makanya di sini tuh lebih enak ya. Tempatnya, tempat-tempat atau seperti ini kan Jakarta nggak ada. Oke. Jadi alami ya di sini ya? Ya, di sini lebih alami. Bagus lah, indah banget. Kemakan lagi lah, lebih bagus. Oke, tapi senang ya berkunjung ke tempat-tempat alam seperti ini? Ya, senang banget. Meski pesona air terjun PAL 20 dinilai sempurna kealamiannya, namun pengunjung berharap objek wisata ini dikelola secara profesional. Fasilitas dan sarana patut dibangun untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi wisatawan. Di antaranya penunjuk arah jalan, lokasi parkir yang representatif, ruang ganti baju, kamar mandi dan toilet, serta tempat sampah yang layak. Meski belum masuk daftar destinasi populer dan dikelola Pemda setempat, namun destinasi air terjun ini nyaris setiap hari ramai didatangi pengunjung. Selain untuk menikmati segarnya air pegunungan, sebagian besar pengunjung dari kalangan milenial lebih banyak menjadikan objek wisata ini sebagai latar belakang selfie. Dari Tanah Bumbu, Zainal Hakim, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Sesaat lagi kami bergabung dengan iNews Jakarta. Saya Yodi Wilani dan seluruh kerabat kerja petugas mengucapkan terima kasih atas perhatian pian seberataan dan sampai jumpa.